Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada pembahasan surah At-Taubah, surat yang ke-9. Setelah kita selesaikan pengajian tafsir surah Al-An'am, maka insyaallah kita pelajari surat At-Taubah ayat 1 sampai 6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ketiga, fahuwa, seperti biasa haknya boleh disukun menjadi fahwa. Kemudian pada ayat yang ditutup dengan jamak mudzakkar salim seperti ini, musyrikin, kafirin, ya subhanallah, maka bisa ditambahkan hak sakat menjadi musyrikinah, kafirinah. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Taubah ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Surat yang lain senantiasa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah sepakat para ahli qiraat tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau kita memulai membaca surat At-Taubah dari awal, maka boleh kita menggunakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh juga disambung dengan surat sebelumnya, yaitu surat yang ke-8 surat Al-Anfal, kemudian langsung disambung dengan awal surat At-Taubah tanpa pakai A'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika kita membacanya secara sambung begitu. Kemudian surat At-Taubah, kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya? Ada dua jawaban. Jawaban pertama, karena surat At-Taubah ini bicara tentang perang. Nah, perang ini adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang keras. Sementara Ar-Rahman
Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, ini tidak cocok kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim untuk peperangan. Tetapi sebenarnya perang di dalam Islam pun mengandung rahmat, karena perang di dalam Islam tujuannya adalah untuk memasukkan orang-orang kafir ke dalam agama Islam supaya mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada jawaban yang lain, kenapa surat At-Taubah tidak pakai bismillah? Karena ketika Sayyidina Utsman menulis Al-Quran dari awal sampai akhir 30 juz dalam satu mushaf yang disebut sebagai mushaf imam, maka Sayyidina Utsman tidak membubuhkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka para ulama ahli qiraat meniru mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman tadi, tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi tetap saja dua ini adalah dua surat, ya. Surat Al-Anfal itu satu surat tersendiri, kemudian berikutnya surat At-Taubah itu adalah surat tersendiri, meskipun sama-sama isinya bicara tentang peperangan. Allah mengatakan bara'atun, ini adalah berlepas diri, minallahi, datang dari Allah, wa rasulihi, dan dari rasulnya. Lepas diri kepada siapa? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang ahadtum, kalian mengadakan perjanjian, yaitu perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ini sebagai perlepasan dari perjanjian damai yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Ini ayat turun pada saat Nabi pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriyah, dan itulah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau pulang dari perang Tabuk, beliau ingin melakukan haji. Tapi beliau teringat, ternyata haji, kalau tahun sekarang haji, maka masih banyak orang-orang kafir yang ikut haji, sementara mereka hajinya dengan telanjang bulat. Maka Rasulullah tidak mau haji tahun itu, karena tidak mau campur dengan orang-orang kafir. Maka kemudian turun ayat ini. Ini adalah satu hal perlepasan diri dari Allah dan dari Nabi kepada semua orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Maka diputuskan perjanjian damai tersebut sudah berhenti sampai di sini. Sehingga semua perjanjian damai berarti putus. Tapi apakah langsung putus setelah turun ayat ini? Tidak. Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka 4 bulan. Maka Allah mengatakan fasihu, maka silahkan berjalan wahai orang-orang kafir, fil ardi, di muka bumi, selama berapa? Arba'ata asyhur, selama 4 bulan. Yaitu 4 bulan setelah turunnya ayat ini. Wa'alamu, dan ketahuilah, annakum, bahwasanya kalian ghairu mu'jizillah, tidak akan bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka pasti berada dalam kekuasaan Allah, tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah itu mukhzi, akan merendahkan atau menghinakan al-kafirin, orang-orang kafir, yaitu mereka akan dikalahkan oleh umat Islam. Jadi maksudnya setelah turun ayat ini, orang-orang kafir masih dikasih kesempatan untuk cari selamat selama 4 bulan. Maka orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW tanpa waktu yang terbatas. Setelah turun ayat ini dibatasi sampai 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, sudah. Perjanjian damai sudah terhapus, sudah putus. Kalau ada orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi kurang dari 4 bulan, maka setelah turun ayat ini, Allah kasih tambahan tempo sampai 4 bulan. Jadi misalnya sebelum turun ayat ini, mereka sudah ada perjanjian damai dengan Nabi Muhammad selama 2 bulan misalnya. Nah, maka setelah turun ayat ini, Allah kasih tambahan 2 bulan perjanjian damai, plus 2 bulan berikutnya, supaya pas 4 bulan. Nah, selama 4 bulan ini silahkan pergi kemanapun di atas muka bumi, kalian cari aman silahkan. Tapi kalau sudah 4 bulan habis, ketemu dengan muslim, nanti akan terjadi perang. Ketemu dengan orang muslim dimanapun akan dibunuh oleh orang muslim, karena sudah berlepas diri Allah dan Rasul kepada orang-orang kafir. Nah, maka setelah turun ayat ini, orang-orang kafir pada cari aman, kemanapun mereka pergi silahkan selama 4 bulan ini.
Tapi kalau sudah selesai 4 bulan, awas, hati-hati. Kalau tidak mau masuk Islam, maka terpaksa akan dibunuh oleh umat Islam karena tidak mau tunduk kepada aturan Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini. Ayat ketiga, wa adhanun, dan pemberitahuan, yaitu ayat ini adalah pemberitahuan minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan dari rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan nasi, kepada para manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari haji terbesar, annallaha, pemberitahunya apa? Pemberitahunya bahwasanya Allah itu bariun, sudah berlepas diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa rasuluhu, dan juga rasulnya pun berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi Allah juga memberitahu pada hari haji terbesar. Apa maksudnya hari haji terbesar? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan maksudnya adalah hari Arafah. Jadi tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah tahun 9 Hijriah. Tanggal 9 itu hari Arafah. Tahun 9 Hijriah. Ketika Rasulullah kirim Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin ibadah haji. Wahai Abu Bakar, kamu berangkat haji sana, memimpin para sahabat. Saya tidak ikut, saya masih tinggal di Madinah. Nah, kemudian kamu umumkan kepada orang-orang kafir bahwasanya Allah dan Rasul sudah berlepas diri kepada semua manusia yang kafir-kafir kepada Allah. Pengumuman ini disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali diutus bersama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sebagai kepala pemimpin haji, ibadah hajinya, kepala rombongan haji, sementara Ali yang meneriakkan pengumuman ini. Ada 4 hal yang diumumkan oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 9 Hijriah tersebut pada hari Hajjul Akbar. Pertama, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang beragama Islam. Yang kedua, la yatufu bil bait uryan. Mulai tahun besok tidak boleh orang yang telanjang tawaf di Ka'bah. Yang ketiga, man kana lahu 'ahdun fa 'ahduhu ila muddatih. Barang siapa yang punya perjanjian damai dengan Nabi, maka sesuai dengan perjanjian damai tersebut lama masanya. Yang keempat, wala yahujju ba'dal 'ami musyrik. Setelah tahun ini tidak boleh ada orang kafir yang haji lagi. Maka tahun 10 Hijriah, ketika Nabi berangkat memimpin haji, sudah tidak ada lagi orang kafir yang haji. Sudah tidak ada lagi orang telanjang yang melakukan tawaf. Orang yang tawaf secara telanjang. Nah, itulah maksud Hajjil Akbar, yaitu menurut tafsiran pertama adalah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun menurut ulama mayoritas ahli tafsir, yang dimaksud haji terbesar itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi perbedaannya hanya tanggal 9 atau tanggal 10 pengumumannya itu. Karena tanggal 9 orang-orang kumpul di mana? Di Arafah. Nah, maka kalau diumumkan kan pas, karena pas ada orang-orang kumpul. Tapi kalau diumumkan pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka itu juga pas. Karena tanggal 10 Dzulhijjah itulah amalan haji yang terbesar di situ. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, orang-orang haji melakukan 4 hal. Ramyun, melempar jumrah, nahrun, menyembelih kurban, halqun, gundul, tahallul, tawafun, tawaf ifadah. Tapi kalau tanggal 9 yang dilakukan hanyalah apa? Wukuf di Arafah. Nah, maka ada istilah haji terbesar itu karena amalan ibadah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih banyak dilakukan di situ. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh ahli tafsir yang rata-rata, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah itulah yang disebut sebagai Yaumal Hajjil Akbar. Pada hari itulah diumumkan oleh Sayyidina Ali dan kawan-kawannya 4 hal yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian Allah mengajak orang-orang kafir untuk tobat. Maka Allah mengatakan, fa'in tubtum, kalau kalian tobat, yaitu dari kesyirikan, fahuwa, maka tobat itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Tapi Allah juga mengancam, wa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling, maksudnya tidak mau masuk Islam,
Fa'lamu, maka ketahuilah, annakum, bahwasanya kalian ghairu mu'jizillah, tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir, dan berilah kabar gembira, alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, bi'adzabin alimin, dengan siksaan yang menyakitkan. Yang dimaksud siksaan yang menyakitkan ini adalah siksaan di dunia dengan pedang dan siksaan di akhirat dengan api neraka. Jadi mereka kena siksa dua kali, di dunia dan di akhirat. Di akhirat termasuk juga siksa kubur, itu adalah siksa akhirat juga, karena akhirat itu dimulai dengan alam kubur. Jadi di sini Allah setelah menyampaikan pengumuman mulai hari ini tanggal 10 Dzulhijjah tahun 9 Dzulhijjah, Allah sudah berlepas diri dari semua manusia yang kafir. Maka kalau tidak mau masuk Islam, besok akan kami perangi setelah habis masa tadi 4 bulan tadi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang-orang kafir yang mereka mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perjanjian damainya itu ada waktunya tertentu, lebih dari 4 bulan. Apakah dipangkas menjadi 4 bulan toh, atau tetap disesuaikan dengan perjanjian? Kalau tadi sudah saya sebutkan, kalau ada orang kafir mengadakan perjanjian yang tidak ada batas waktunya, nah, itu dibatasi sampai 4 bulan. Kalau ada yang mengadakan perjanjian damai kurang dari 4 bulan, maka ditambah sampai 4 bulan. Nah, sekarang yang ketiga, kalau ada yang mengadakan perjanjian damai tapi lebih dari 4 bulan, sudah terlanjur ada apa? Akadnya lebih dari 4 bulan sebelum turun ayat ini. Bagaimana? Apakah dipangkas jadi 4 bulan atau tetap sesuai perjanjian? Nah, jawabannya adalah ayat keempat. Allah mengatakan, illa, kecuali alladzina, orang-orang yang ahadtum, kalian adakan perjanjian, yaitu perjanjian damai, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Tsumma, kemudian lam yang kusukum, mereka tidak mengurangi terhadap kalian syai'an, sedikit pun. Maksudnya tidak merusak janji, ya. Walam yudhahiru, dan mereka tidak membantu alaikum, atas memerangi kalian, ahadan, seorang pun. Jadi tidak membela, tidak bergabung, tidak sepakat dengan siapapun yang memerangi umat Islam. Maka kata Allah, fa'atimmu, maka sempurnakanlah, ilaihum, kepada mereka, ahdahum, perjanjian mereka, ila muddatihim, sampai batas waktu mereka. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa kalau sudah terlanjur ada perjanjian damai dengan orang-orang kafir tetapi lebih dari 4 bulan, maka masih boleh lebih dari 4 bulan, tidak dipangkas menjadi 4 bulan, tapi dengan 2 syarat. Nah, syarat pertama, lam yang kusu, mereka tidak merusak janji. Kalau mereka merusak janji, maka begitu merusak janji, maka perjanjian damai tadi sudah dianggap terhapus. Janji damai selama misalnya 10 bulan. Ternyata dari 1 bulan mereka sudah merusak. Udah, putus sudah. Karena seolah-olah apa? Menghapus sendiri, mereka menghapus sendiri perjanjian tersebut. Kemudian syarat kedua, lam yudhahiru. Enggak boleh membantu kelompok yang lain yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Ada kelompok lain perang dengan Nabi Muhammad, kemudian minta bantuan, misalnya pinjam pedang-pedangnya, kami akan perang melawan Muhammad, nggak boleh dipinjamkan. Kalau dipinjamkan, berarti sudah merusak janji. Kalau mereka ngasih tahu, oh kalau mau menyerang Madinah itu lewat dari jalur sana itu nanti bisa nerobos kota Madinah. Nah, ini berarti membantu seperti ini. Maka membantu tidak harus dengan ikut langsung dalam perang. Dengan ucapan saja udah nggak boleh. Dengan pedangnya tok yang datang, tetapi orangnya tidak ikut perang juga nggak boleh. Nah, maka ini 2 syarat supaya mereka tetap bisa melanjutkan perjanjian damai mereka dengan umat Islam setelah turun ayat ini lebih dari 4 bulan, karena sudah terlanjur disepakati lebih dari 4 bulan. Kemudian Allah menghasung orang-orang beriman untuk menepati janji. Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa dalam hal perjanjian yaitu tidak merusak janji.
Maka maksudnya Allah, karena sudah terlanjur diadakan perjanjian damai lebih dari 4 bulan, silahkan disepakati sesuai dengan apa perjanjian tersebut, jangan dilanggar. Adapun ayat ini turun yang membatasi 4 bulan, ini khusus bagi kelompok-kelompok yang lain tadi. Kemudian Allah menegaskan, fa'idha maka apabila ingsalakha sudah lepas al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram tersebut, faqtulu maka bunuhlah al-musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, haitsu dimanapun atau kapanpun wajadtumuhum kalian dapati mereka, waquduhum dan tangkaplah mereka, wahsuruhum dan kepunglah mereka, yaitu dalam benteng-benteng mereka, waqa'udu dan duduklah atau tunggulah lahum terhadap mereka kulla marsad pada setiap jalan yang mereka lalui. Jadi kalau sudah habis ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram, yaitu 4 bulan haram yang disebutkan tadi. Setelah turun ayat ini kan dikasih kesempatan 4 bulan. Nah, 4 bulan itu disebut apa? Bulan-bulan haram. Kenapa? Karena selama 4 bulan ini haram umat Islam memerangi orang-orang kafir. Karena mereka disuruh cari keselamatan sendiri-sendiri. Selama 4 bulan ini silahkan pergi, lenyap kemana, tapi jangan ketemu umat Islam. Ketemu umat Islam, dibunuh. Itulah yang dimaksud apa? Al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan yang sudah disebutkan tadi. Tapi ini masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama tafsir. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud 4 bulan ini adalah 4 bulan haram yang kita kenal itu. Ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, plus 1 yang nyendil, yaitu bulan Rajab. Tetapi tafsir yang lebih bagus adalah tafsiran yang pertama, karena ayat ini bicara tentang masalah peperangan yang disebutkan pada ayat sebelumnya tadi, maka bulan-bulan haram di sini adalah 4 bulan yang sudah disebutkan. Allah mengatakan, kalau 4 bulan yang sudah disebutkan sudah habis, maka bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian mendapati mereka. Dimanapun, berarti umum. Ketemu di Solo, bunuh orang kafir di Solo. Ketemu di Jakarta, bunuh orang kafir di Jakarta. Ketemu di Arab, bunuh orang kafir di Arab. Semua yang kafir dibunuh. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 191. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Jangan memerangi orang-orang kafir di Masjidil Haram, maksudnya di tanah haram kota Mekah, sampai mereka memerangi kalian di sana. Jadi khusus di Mekah nggak boleh. Kalau ketemu orang kafir di Mekah, jangan dibunuh. Tapi begitu keluar 1 langkah kaki dari Mekah, bunuh silakan. Inilah yang disebut sebagai ayatus saif atau ayat pedang. Ayat pedang yaitu ayat yang menyuruh umat Islam untuk membunuh orang kafir dimanapun mereka berada. Kenapa? Karena mereka memerangi umat Islam. Ini pada masa dulu. Jangan salah paham. Oh, berarti ayat ini langsung besok diterapkan, ambil golok, ketemu orang kafir, bantai. Bukan gitu, salah paham panjenengan. Sekarang kita di Indonesia ini ada orang-orang kafir di sekitar kita, ada tetangga kita yang kafir, yang tidak Islam. Nah, orang-orang kafir yang ada sekarang ini, sikap kita bukan ayat ini yang kita pakai faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, langsung ambil pedang, enggak. Tapi orang kafir itu dibagi 2 oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Mumtahanah, nanti silahkan dibaca di sana. Orang kafir yang memerangi kita, itulah yang kita disuruh untuk membunuh mereka dalam ayat ini. Orang kafir yang baik sama kita, tidak ada masalah sama kita, maka kita pun juga disuruh baik sama mereka. Nah, sekarang faktanya orang-orang kafir yang ada di tetangga-tetangga kita itu bukan orang kafir yang memerangi kita, tidak angkat senjata mereka, sehingga tidak boleh kita angkat senjata bunuh mereka, nggak boleh. Uang mereka jatuh di jalan, nggak boleh kita ambil, kita kantongi, nggak boleh. Kita ambil, kita beritahukan, Pak, ini uang panjenengan jatuh. Oh, terima kasih, Anda orang Muslim ternyata baik akhlaknya. Kalau begitu saya ikutan masuk Islam. Nah, malah begitu. Tetapi kalau tahu bahwa umat Islam suka ngambili hartanya orang kafir, mereka tidak akan mau masuk Islam. Allah katakan waquduhum, tangkaplah mereka, kemudian setelah ditangkap bebas. Mau dibunuh boleh, mau dijadikan sebagai tawanan atau budak juga boleh.
Wahsuruhum, kepunglah mereka. Jadi didatangi di kampung-kampung mereka. Mereka punya benteng-benteng, dikepung sampai mereka keluar. Kalau keluar, bunuh. Kalau tidak mau masuk Islam. Bahkan waq'udu lahum kulla marsad, dimanapun mereka berada, lewat dimanapun boleh dicegat di tengah jalan, dikompas boleh. Mereka biasanya dari Syam menuju ke Mekah untuk pulang dari perdagangan. Nah, di tengah jalan dicegat boleh. Mereka pulang dari Yaman dari perdagangan, dicegat di tengah jalan boleh. Tetapi Allah masih mengajak mereka untuk tobat. Allah mengatakan fa in tabu. Kalau mereka tobat, tobatnya bagaimana? Wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa atawuz zakah, membayarkan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Maksudnya jangan diganggu mereka, jangan dibunuh mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi sejak tadi Allah mengancam-ancam orang-orang kafir, tapi selalu ditutup dengan ajaan tobat. Mari tobat, mari tobat. Kalau tobat, perang nggak ada. Kalau tobat, perang nggak ada. Kalau tobat, nggak ada pembunuhan, nggak ada. Okay. Karena apa? Begitu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu darahnya sudah menjadi darah yang haram untuk dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Tapi tidak cukup syahadatain. Makanya Allah di sini katakan wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Harus salatnya ditegakkan, zakatnya juga dibayarkan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, ketika Rasulullah wafat, kemudian ada orang-orang Arab yang tidak mau bayar zakat. Oleh Sayyidina Abu Bakar diperangi mereka. Kalian dulu di masa Nabi hidup ngasih zakat, sekarang Nabi wafat tidak mau ngasih zakat, kami perangi sampai membayar zakat. Maka Sayyidina Umar awalnya protes, loh kenapa mereka diperangi? Kan mereka masih muslim, sholat masih ajib lima kali, tapi tidak mau bayar zakat. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, ini sholat adalah kewajiban, ini zakat adalah kewajiban. Sholat itu kewajibannya badan, zakat itu kewajibannya harta. Siapa yang memisah-misahkan antara keduanya, saya akan perangi. Maka akhirnya Sayyidina Umar setuju dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar dan ikut memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka demikian juga kalau seandainya di Indonesia ini ada umat Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka semestinya pemerintah Indonesia memerangi mereka sampai mereka mau mengeluarkan zakat-zakat mereka. Di sini Allah hanya menyebutkan sholat sama zakat, padahal kan kewajiban agama Islam kan banyak. Ada puasa Ramadan, ada haji ke Baitullah bagi yang mampu, ada birrul walidain, bakti sama orang tua. Banyak kewajibannya. Kenapa hanya disebutkan dua? Para ulama tafsir mengatakan disebutkan yang terbesar itu sudah mewakili yang bawah-bawahnya. Kewajiban terbesar kepada Allah setelah syahadatain adalah ini, as-shalah. Rukun Islam terbesar setelah syahadatain adalah salat. Ini haknya Allah. Allah kita punya hak untuk kita salati, yaitu kita ibadah kepadanya, sujud, rukuk kepadanya. Ini hak terbesar. Adapun zakat ini adalah perkara terbesar di dalam Islam yang berkaitan dengan makhluk, dengan hamba Allah. Maka zakat ini ngasih harta kepada orang-orang yang apa? Membutuhkan uang, yaitu orang-orang miskin. Maka orang-orang kaya tidak boleh mengambil semua hartanya dinikmati sendiri, nggak bisa. Ini harus dibagi-bagi kepada orang-orang miskin yang memang mereka mendapatkan hak dari zakat tersebut. Maka Allah sebutkan dua, ini maksudnya sudah mewakili dari kewajiban-kewajiban agama yang lain. Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala qala, Allah ta'ala berkata, Inna anzalnal mal, kami Allah turunkan harta ke bumi ini, liiqamis salati wa ita'iz zakah. Tujuannya untuk ditegakkan salat dan dibayarkan zakat. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi tujuan inti harta ada di atas muka bumi ternyata dua. Supaya ada sholat, supaya ada zakat. Maka kalau satu kampung nggak ada masjidnya, sehingga orang pada sholat sendiri-sendiri, bahkan kadang-kadang karena nggak ada masjidnya, maka kadang sholat, kadang tidak. Nah, ini berdosa ini seluruh kampung ini. Ada kan masjid, ada orang-orang yang punya duit. Nah, seperti di sini ya, ada masjidnya, kemudian dibangun bersama-sama masjid ini. Nah, ini adalah memang kewajiban. Kalau tidak ada masjidnya sehingga orang-orang tidak sholat, dosa seluruh kampung tersebut karena mereka tidak menegakkan syariat Islam yang harus disiarkan, yaitu sholat berjamaah 5 waktu.
Kemudian Allah mengatakan, wa in dan jika ahadin ada seseorang minal musyrikin dari kalangan orang-orang musyrik istajaraka minta perlindungan keamanan kepada engkau, fa'ajirhu maka berilah perlindungan keamanan kepada dia hatta yasma'a sehingga dia mendengarkan kalamallahi, kalam Allah yaitu Al-Quran. Summa kemudian ablighu sampaikanlah dia orang kafir tadi makmanah ke tempat amannya dia yaitu ke kampungnya atau ke rumahnya. Dzalika hal itu yaitu syariat keamanan ini bi'annahum dengan sebab orang-orang kafir itu qaumun la ya'lamun, kaum yang tidak paham. Jadi maksudnya setelah 4 bulan dibatasi habis, orang kafir kan disuruh untuk dibunuh semuanya. Lalu ada orang kafir minta perlindungan. Wahai Rasulullah, wahai umat Islam, saya minta perlindungan untuk bisa masuk ke negara kalian, negara Islam. Karena saya butuh untuk ketemu dengan saudara saya yang muslim. Saya masih kafir, tapi saudara saya muslim. Dia sakit, saya ingin menjenguknya. Tolong saya dikasih keamanan supaya bisa menjenguknya. Nah, oleh Allah disuruh kasih keamanan. Jadi jangan apa? Pedang pokoknya pedang tok, enggak ada keamanan, enggak. Disuruh membunuh orang-orang kafir, tapi minta keamanan, kasih keamanan. Tujuannya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar Al-Quran. Maka mereka dikasih keamanan, tapi sambil didakwai Islam. Kamu itu kenapa sih tidak mau masuk Islam? Islam itu agama yang sempurna. Kamu kenapa menyembah berhala? Berhala itu enggak bisa apa-apa. Kalau nyembah itu nyembah Allah yang mampu atau maha kuasa. Nah, dijelaskan ayat-ayat Quran. Kalau sudah ayat-ayat Quran masuk pada telinga mereka, tapi tetap kafir, berarti mereka itu memang pembangkang. Kalau pembangkang berarti habis itu boleh dibunuh. Kalau sudah apa? Kalau sudah pulang kampung, kemudian sudah habis masa perlindungannya, maka habis itu dibunuh nggak apa-apa. Tapi selama dikasih masa perlindungan ini, selama dia muter-muter di wilayah umat Islam karena minta perlindungan, maka tidak boleh diganggu-gugat sama sekali. Yang ngasih perlindungan 1 orang, maka ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, tidak boleh ganggu. Meskipun yang ngasih perlindungan tadi hanya rakyat jelata. Dia minta perlindungan kepada saudaranya yang muslim. Hai saudaraku yang muslim, kamu katanya sakit, saya ingin menjenguk kamu. Maka tolong kamu kasih saya perlindungan. Nah, si muslim yang sakitnya mengatakan, baik, kamu saya kasih perlindungan. Nah, kalau sudah begitu, sudah sah perlindungannya, maka dia berada di kampung umat Islam atau di negara umat Islam, tidak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu. Sampai dia mendengar apa? Al-Quran. Kemudian sampai dia pulang lagi ke kampungnya. Sampai kembali ke tempat aman. Kenapa Allah memberikan syariat seperti ini? Bi'annahum qaumul la ya'lamun. Karena orang-orang kafir itu orang-orang yang nggak paham. Jadi kenapa mereka itu tidak mau masuk Islam? Karena nggak paham. Kalau mereka paham kebagusan agama Islam ini, mereka paham betulnya agama Tauhid ini, dan mereka paham jeleknya menyekutukan Allah, mereka pasti akan meninggalkan kafir. Maka disuruh untuk dikasih perlindungan ini supaya kebenaran masuk telinga mereka. Kalau kebenaran sudah masuk telinga mereka, mereka menerima dengan hati, akhirnya masuk Islam. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak mau masuk Islam sebabnya karena bodoh saja. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat Anbiya ayat 24. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqq. Kebanyakan orang-orang kafir itu tidak mengetahui kebenaran, fahum mu'ridun, makanya mereka berpaling. Kalau mereka mengetahui kebenaran, insya Allah tidak akan berpaling. Karena hati kecil manusia itu sebenarnya sudah sepakat dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini kalau pakai hati kecilnya, dia akan tahu bahwa Islam itu agama yang benar. Benar, kita itu nyembah harus satu yang disembah, nggak boleh yang lain-lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyembah Tuhan 3, nggak benar itu, seperti orang-orang Nasrani itu. Itu kalau mau pakai apa? Hati kecilnya pasti sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam ini. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas dipersilahkan.